Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang senantiasa dekat dan membahasakan cinta kasih-Mu kepada kami. Dan itu karya keselamatan, karya pendekatan yang dilakukan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada umat. Selalu memakai istilah kiasan yang relevan dengan hidup umat yang di sekitar. Terima kasih, hal itu membuat kami lebih mudah hingga saat ini memahami sabda-Mu. Dan kini bersabdalah Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengetahui kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat saudara yang kekasih dan saya terambil dari Yohanes 16 ayat 25, dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yesus memang adalah guru yang agung, luar biasa. Dia mengetahui ilmu psikologi, dia mengetahui ilmu sosial, dia mengetahui ilmu geografi, dia mengetahui ilmu pertanian, dan yang lain-lain. Salah satu bukti adalah dia selalu mengajar orang banyak, baik murid-muridnya, dengan bentuk kiasan-kiasan. Gunanya supaya orang yang di sekitarnya merasa lebih lunak dan lembut dan bisa lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena kiasan-kiasan itu dia pakai dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang dihadapinya. Kebiasaan-kebiasaan pertanian misalnya, kebiasaan-kebiasaan pelaut misalnya, dan kebiasaan-kebiasaan orang yang senantiasa mengembalakan kambing domba. Dan itulah yang selalu dia pakai untuk menanamkan, membenihkan, memberitakan kabar baik yang sudah dibawanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Memang lain halnya kepada murid-muridnya. Dia sering berbahasa yang spontan, yang terus terang, karena murid-muridnya dari segi pengetahuan lebih lumayan, karena lebih banyak bersama-sama dengan dia. Cara menangkap apa yang dipikirkan mereka lebih memahami. Tapi jika dibanding dengan orang banyak yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, Yesus harus memakai istilah kiasan yang terkait dengan gaya hidup mereka, latar belakang mereka. Tapi kini dalam teks ini, dalam Yohanes yang pasal yang ke-16 ayat 25 ini dikatakan Yesus, dia akan sesegera mungkin berhenti berbicara mengajar dengan bentuk kiasan. Dia akan langsung mau mengatakan, mau mengajarkan bahwasanya tentang berita tentang Allah Bapa di sorga. Dia akan terus terang mengatakan bahwa Allah Bapa di sorga, Allah yang menguasai menciptakan langit dan bumi. Dia akan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dunia. Dan dia akan membangkitkannya dan sekaligus akan memberkatinya masuk ke sorga. Dia itu adalah Yesus sendiri. Dalam diri Yesus ada nilai-nilai kealahan. Ada Allah di dalamnya. Dan Yesus juga ada di dalam nama Allah Bapa. Dia senantiasa adalah Tuhan. Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. Allah yang sudah hadir dalam bentuk manusia, yang sama dengan orang yang berbeda-beda yang dihadapi oleh Yesus itu. Sehingga dengan penjelasan Yesus, mereka bisa mudah dengan percaya, walaupun itu perlahan-lahan akan mereka terima. Dan bahkan ada yang sampai saat itu dan sampai sekarang yang belum bisa menerima Yesus sebagai anak Allah Bapa di sorga. Biarlah demikian adanya, waktu akan menjawab. Tapi saudara dan saya dan semua kita akan tetap mengimani Allah Bapa sudah datang di tengah-tengah dunia. Dia berada dalam Yesus Kristus yang adalah penuh cinta kasih, yang mengorbankan hidupnya demi saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Bapa, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang menghidupkan, Allah yang sungguh-sungguh dekat dan akrab
mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Allah Bapa yang mengenal watak anak-anaknya. Itulah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga kami bersyukur, berterima kasih. Dan kini Engkau hadir setiap saat di mana kami berada, lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.